Lagi rame Wakil Menteri Emmanuel Ebenezer kena OTT KPK. Kalau menurutku ini udah waktunya Pak Prabowo buat bersih-bersih menteri yang sifatnya titipan ataupun balas budi ya. Loh kok bisa? Jujur ketika Pak Prabowo mengumumkan susunan menteri-menterinya sebagai pendukung keras Pak Prabowo di pemilu lalu, aku merasa kecewa berat sih. Gimana enggak? Menurutku sebagian besar nama yang dipilih jelas bukan merupakan sosok terbaik di bidangnya, tapi lebih ke orang-orang titipan dan balas budi ya. Misal apa sih? Kualifikasi Emmanuel Ebenezer kok bisa sampai kepilih jadi wakil menteri? Orang ini baru lulus S1 sosial di usia 29 tahun, udah gitu universitasnya masuk peringkat 100 besar di Indonesia aja enggak. Jadi mungkin modalnya cuma jadi ketua relawan Jokowi Mania dan Prabowo Mania yang sumbangsinya buat bangsa ini nggak jelas apa. Dan ini bedanya kayak bumi dan langit. Kalau dibandingkan dengan menteri zaman dulu, misal Profesor B.J. Habibie yang ahli teknologi lulusan Jerman, atau Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo yang seorang begawan ekonomi lulusan Belanda. Dan kalau dibandingkan dengan Pak Tom Lembong yang lulusan Harvard pun, kualitas Immanuel ini patut dipertanyakan ya. Dan nggak cuma Immanuel aja. Menurutku banyak banget orang-orang di kabinet Pak Prabowo yang kualifikasinya di bawah standar buat jadi menteri sih. Kadang aku nggak habis pikir, seburuk inikah proses rekrutmen pejabat di negeri kita ketika skill menjilat lebih menjanjikan buat dapat jabatan dibandingkan kompetensi di bidangnya, sampai-sampai nggak cuma jabatan menteri aja, jabatan komisaris BUMN sampai staf ahli pun dipenuhi orang-orang titipan dan balas jasa. Jadi ayo Pak, cuma Bapak yang bisa menghapuskan budaya bagi-bagi kursi di negeri ini, jangan sampai Bapak nggak punya oposisi di DPR, tapi malah rakyat yang jadi oposisi Bapak.